Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Apa kabar keluarga Indonesia dimanapun berada? Berbicara tentang kecerdasan gerak atau kecerdasan sensorik motorik, atau juga dikenal dengan kecerdasan kendali gerak. Banyak sekali para keluarga yang belum terlalu memperhatikan kecerdasan yang satu ini. Kecerdasan apa? Kecerdasan kendali gerak, atau juga disebut dengan kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini muncul di awal-awal kehidupan, karena ketika anak lahir, piranti yang berhubungan dengan aktivitas gerak anak sudah matang. Salah satunya adalah batang otak. Kemudian 3-4 bulan kemudian disusul dengan kematangan daripada otak kecil yang berhubungan dengan aktivitas koordinasi, termasuk juga keseimbangan dan seterusnya. Kecerdasan gerak ini seyogianya dipahami secara serius oleh para orang tua. Kenapa? Karena dia merupakan salah satu kecerdasan yang membangun fondasi daripada kecerdasan anak. Banyak di dalam berbagai riset telah ditemukan ya teman-teman, bahwa salah satu cara untuk mengasah kecerdasan kognitif anak adalah dengan mengasah aktivitas gerak. Ya, yang kita tahu bahwa ada satu traktus, ada satu saraf yang menghubungkan otak kecil ke otak besar yang dikenal dengan saraf atau traktus. Traktus itu kumpulan saraf gitu ya, yang disebut dengan cerebellocorticalis. Cerebello itu cerebellum, cortical itu cortex ya. Cerebellum itu berhubungan dengan aktivitas gerak, sementara cortical berhubungan dengan aktivitas kognisi. Nah, pada anak-anak aktivitas kortek belum berkembang dengan seksama ya. Apalagi anak-anak yang seusia 1,5 tahun. Seperti gambar ini sebuah film yang dikirim oleh Dr. Putri ya. Beliau alumni neuroparenting practitioner ya. Ketika putrinya yang kedua ini lahir dalam kondisi yang lahirnya belum cukup bulan, cuma dengan kepiawaiannya Dr. Putri bisa mengawal dengan baik, mengawal dengan seksama sedemikian rupa sehingga anak memiliki kecerdasan yang mumpuni. Bermula dari melakukan aktivitas atau namanya memberikan rangsangan-rangsangan yang berhubungan dengan aktivitas gerak. Anak seusia ini kurang lebih 1,5 tahun ya, kita berikan rangsangan-rangsangan gerak ya, berupa motorik kasarnya kita perkuat ya, kekuatan bahu ya, kekuatan kakinya ya. Kekuatan bahu ini sangat penting, nanti berhubungan dengan punggung dan seterusnya ya, yang berhubungan dengan berhubungan dengan gerak. Ayo kita perhatikan anak seusia 1,5 tahun, apa yang Anda latih, atau apa yang materi-materi pengasuhan apa yang Anda sajikan pada latihkan pada putra-putri Anda perhatikan ini. Oke, lihat ya.
begitu cerianya, begitu begitu santainya anak ya. Pegangannya ini, lihat pegangannya ini ya seperti tangga, tapi bukan seperti tangga, ini sengaja didesain seperti ini ya. Ini banyak sekali manfaatnya ya, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama dari sisi gerak adalah motorik kasar anak terangsang dengan sangat baik ya. Oke, bukan hanya sekedar motorik ya, tapi motorik halusnya juga terangsang dengan baik. Lihat munculnya koordinasi kemampuan cengkeraman anak ya, aduh sudah selesai, saya ulangi, kemampuan cengkeraman anak, tangan ya, tangan yang memegang tempat bermainnya itu ya. Oke gitu. Tangan yang memegang tangan yang mencengkeram ya, itu sangat luar biasa ya. Rangsangan terhadap saraf-saraf sensorik yang ada di telapak tangan ini menyebabkan rangsangan sensorik atau saraf sensorik terlatih terus ya. Dan kita tahu bahwa setiap impuls yang masuk, setiap rangsangan yang masuk pasti mulai daripada saraf sensorik. Ya, banyak di antara kita ya, beberapa kasus ya kita bisa temukan ya, anak-anak yang belajarnya lambat sekali gitu ya, slow learning yang mengarah ke patologis ya, itu bisa diakibatkan karena saraf sensoriknya yang tidak terangsang dengan baik ya, saraf sensoriknya yang tidak terangsang dengan baik ya. Efeknya data-data yang masuk ke otak tidak tercover dengan data dan informasi yang cukup ya. Akhirnya otak ya melakukan analisa data dan informasi ya sesuai dengan yang dikirim oleh sensorik. Efeknya apa? Efeknya motoriknya, efeknya responnya yang harus dilakukan gitu ya. Bagaimana dia bersikap dan berperilaku itu akan tentunya tidak sesempurna bila sensoriknya terangsang dengan baik. Nah, ini penting sekali teman-teman. Anak-anak seusia ini ini sudah berhenti ya. Oh belum ya. Anak-anak seusia ini yang harus diberikan rangsangan. Kekuatan otot ya, baik otot kaki maupun otot bahu ya, terus termasuk punggung ketika dia harus naik ke atas ya. Ini juga memberikan kontribusi yang sangat bagus sekali pada pembangunan kecerdasan anak ya. Selain itu adalah lihat ini keseimbangan anak ya, keseimbangan anak usia 1,5 tahun tentunya sebelumnya sudah luar biasa ya. Karena rangsangannya mulai dari duduk, mulai dari merangkak, mulai dari merangkang ya, kemudian berdiri, jalan kaki, berjalan ya, meskipun dengan terantanan dan seterusnya, itu juga bagian daripada aktivitas sinerginya daripada otak kecil ya gitu ya. Ingat, otak kecil tadi, kalau otak kecilnya bagus ya, dia akan membantu membangun atau merangsang kecerdasan kognitif yang ada di area kortikal gitu ya. Ya ayah bunda yang berbahagia, ini kecerdasan gerak ini perlu diperhatikan sekali ya. Bahkan kalau saya berikan catatan, daripada teman-teman memperhatikan minat dan bakat anak-anak seusia kecil begini ya gitu. Ya memang ada ibu-ibu yang bingung sekali, kira-kira ini bakat anakku apa, padahal usianya masih hampir 2 tahun dan seterusnya. Daripada bingung-bingung itu, mending para ayah bunda memperhatikan ini kecerdasan gerak ini yang mudah cara pengukurannya, yang mudah cara melatihnya. Yang terakhir adalah secara emosional. Lihat, secara emosional anak memberikan
memiliki keberanian yang sangat luar biasa, ya, percaya diri yang sangat luar biasa. Lihat dia dengan di puncak tangganya, dia dengan senyum, ya, dengan tertawa. Saya yakin ibunya sudah deg-degan. Lihat ini, saya aja melihat secara di video aja cukup cukup deg-degan kan. Tapi otak anak telah memberikan apa namanya, ukuran-ukuran yang sangat sistematis, ya, yang sangat sistematis sedemikian rupa sehingga yang penting sistem otak emosinya anak tidak bermasalah, dia tidak akan mengalami gangguan-gangguan yang bermakna. Ini yang harus kita lakukan terus, ya, mengasah anak-anak di usia dini, ya, mengasah kecerdasan gerak secara sempurna. Apa itu? Kecerdasan motoriknya diasah dengan sempurna, kecerdasan sensoriknya diasah dengan sempurna. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Amir Zuhdi dari Sekolah Neuroparenting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.